Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Rianinda, kelas 12 TKP, nomor absen 31. Saya akan menjelaskan metode perakitan produk barang dan jasa. Pada prinsipnya, produksi massal dapat dikatakan berhasil apabila produk yang dihasilkan dapat dijual dan kemudian menghasilkan laba. Tidak hanya itu, dalam melakukan proses produksi massal juga dibutuhkan pemahaman terkait cara dan langkah-langkah dalam pelaksanaannya. Perakitan produksi barang atau jasa. Perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Pada umumnya, perakitan dalam proses produksi barang atau jasa terdiri dari semua bagian-bagian komponen yang menjadi suatu produk, yaitu proses pengencangan, proses inspeksi, dan pengujian fungsional. Pemberian nama atau label. Pemisahan antara hasil perakitan yang baik dengan hasil perakitan yang buruk, serta pengepakan dan penyiapan untuk pemakaian akhir. Proses perakitan. 1. Konsep dan prinsip perakitan produk. A. Meletakkan peralatan dan pekerjaan dalam urutan pekerjaan atau operasional. B. Area kerja untuk pemasangan komponen dibuat secara nyaman. 2. Jenis-jenis perakitan. A. Perakitan manual. B. Perakitan otomatis. Untuk menggunakan jenis perakitan ini dapat dibedakan lagi menurut jenis produk yang akan dilakukan perakitan. Selanjutnya, jenis perakitan berdasarkan jenis produk yang dilakukan. 1. Produk tunggal. Jenis perakitan produk tunggal yaitu jenis produk perakitan di mana perakitan produk hanya satu jenis saja. 2. Produk seri. Jenis perakitan produk seri yaitu jenis produk perakitan yang dilakukan dalam jumlah massal dalam bentuk dan ukuran yang sama. Selanjutnya, proses perakitan. 3. Faktor-faktor yang mengaruhi kegiatan perakitan. A. Jenis bahan yang akan mengalami perakitan. B. Kekuatan yang dibutuhkan. C. Pemilihan metode penyambungan. D. Penggunaan alat bantu perakitan. E. Toleransi. F. Bentuk atau tampilan. G. Ergonomis. H. Finishing. 4. Metode-metode yang dilakukan dalam perakitan. A. Metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Keuntungan yang diperoleh bila menggunakan bagian atau komponen yang telah distandarisasi adalah waktu untuk perakitan komponen yang lebih cepat dan dalam penggantian komponen yang rusak dapat diganti dengan komponen yang sejenis yang ada di pasaran. Kekurangan pada komponen yang telah distandarisasi yaitu harga komponen tersebut yang relatif mahal. B. Metode perakitan dengan pemilihan. Pada metode perakitan dengan menggunakan metode pemilihan, komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal serta pengukurannya diukur menurut batasan-batasan ukuran. C. Metode perakitan secara individual. Perakitan ini dalam pengerjaannya tidak dapat dipisahkan antara bagian satu dengan bagian yang lain atau pasangan satu dengan pasangan yang lainnya. 5. Keseimbangannya line. Keseimbangannya line atau line balancing merupakan penugasan sejumlah pekerjaan ke dalam stasiun kerja yang saling berkaitan dalam satu lintasan atau produksi. Fungsi dari line balancing ini adalah membuat sesuatu lintasan yang seimbang.
Sedangkan tujuan pokok dari penyeimbang lintasan adalah meminimumkan waktu menganggur pada lintasan yang ditentukan oleh operasi yang paling lambat. Dalam keseimbangan lin terdapat prinsip dasar yang harus diperhatikan. A. Prinsip dasar keseimbangan lin atau lin balancing. B. Prosedur keseimbangan lin. C. Langkah pemecahan masalah lin balancing. D. Hubungan precedence dalam lin balancing. E. Istilah-istilah dalam lin balancing. F. Metode yang digunakan pada pengukuran waktu kerja. G. Konsep lin dalam tata letak yang berorientasi produk. Selanjutnya, adapun langkah-langkah pemecahan masalah. 1. Mengidentifikasi tugas-tugas individual atau aktivitas yang sedang dilakukan. 2. Menentukan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap tugas. 3. Menetapkan precedence constraints jika adanya kaitan dengan setiap tugas tersebut. 4. Menentukan output dari assembly line yang dibutuhkan. 5. Menentukan waktu total yang tersedia untuk produksi output. 6. Menghitung chill time yang dibutuhkan seperti waktu di antara penyelesaian produk yang dibutuhkan untuk menyelesaikan output yang diinginkan dalam batas toleransi dari waktu batas waktu yang sudah diizinkan. 7. Memberikan tugas-tugas kepada pekerja atau mesin. 8. Menetapkan jumlah minimum banyaknya stasiun kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi output yang diinginkan. 9. Menilai efektivitas atau efisiensi dari solusi. 10. Mencari terobosan untuk memperbaiki proses terus-menerus. Selanjutnya, istilah-istilah dalam line balancing. Dalam line balancing terdapat istilah-istilah yang lazim untuk digunakan. Berikut akan dijelaskan mengenai istilah-istilah tersebut. 1. Precedence diagram. 2. Assembly produk. Selanjutnya, keseimbangan waktu senggang. Selanjutnya, metode yang digunakan pada pengukuran waktu kerja. Waktu kerja merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap suatu proses produksi, terutama dalam hal perakitan. Secara garis besar, teknik-teknik pengukuran waktu kerja dibagi atas 2 bagian. Sebagian berikut. 1. Pengukuran secara langsung. Pengukuran waktu secara langsung adalah pengukuran yang dilaksanakan secara langsung sesuai dengan tempat pekerjaan yang bersangkutan. 2. Pengukuran secara tidak langsung. Pengukuran waktu secara tidak langsung adalah pengukuran yang dilakukan tanpa harus berada di tempat pekerjaan, yaitu dapat dilakukan dengan membaca tabel-tabel yang tersedia dengan syarat mengetahui jalannya pekerjaan atau gerakannya. Selanjutnya, konsep lin dalam tata letak yang berorientasi produk. Penyusunan pada tipe ini adalah berdasarkan urutan proses produksi, di mana mesin-mesin atau peralatannya disusun sesuai dengan urutan proses, sehingga dalam pekerjaannya akan diikuti oleh pengerjaannya berikutnya, dan sesuai urutan prosesnya. Untuk industri perusahaannya yang membuat produk secara massal dan dalam waktu yang relatif panjang atau terus-menerus, serta tidak tergantung pada pesanan. Maka untuk jenis tata letak yang sesuai adalah produk layon. Sedangkan untuk produksi yang berulang dan kontinu, maka tata letak yang sesuai adalah dengan menggunakan tata letak produk. Selanjutnya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.